Banyak ulama berpesan barangkali kita tidak mampulah melaksanakan semua sunnah-sunnah Nabi itu, ya kita sebagai manusia biasa nggak mampulah menjalankan semua sunnah Nabi, tapi setidaknya ada satu sunnah Nabi yang kita bisa jalankan, kita bisa amalkan, minimal satu aja, tapi itu kita lakukan istiqomah sampai ajal menjemput kita. Nah, dalam hal ini mungkin saya sampaikan satu sunnah dari Rasulullah SAW, yaitu sunnah amalan sebelum tidur. Ya, dalam hadis diriwayatkan baginda Rasulullah SAW menyampaikan sunnah ini kepada anaknya Fatimah, dan sebagian hadis juga menyampaikan itu Rasul juga menyampaikan ke istrinya Siti Aisyah. Wahai Fatimah, janganlah engkau tidur sebelum mengerjakan 4 hal. Yang pertama adalah menghatamkan Al-Quran, kemudian menjadikan para nabi sebagai pemberi syafaat. Yang ketiga, meminta ridho dari semua kaum muslimin. Dan yang keempat, melaksanakan haji dan umroh sebelum tidur. Mendengar hal ini, Fatimah bertanya, "Ya baginda Rasulullah, bagaimana aku melakukan itu semua sebelum tidur?" Baginda Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur." Kenapa? Karena itu sama halnya seperti menghatamkan Al-Quran. Kemudian bacalah sholawat untukku agar di yaumil akhir engkau dapat syafaat dariku dan nabi sebelumku. Dan untuk mendapatkan rasa ridho dari kaum muslimin, itu bacalah istighfar untukmu, untuk orang tuamu, dan istighfar untuk seluruh kaum muslimin. Rabbi firli wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Dan yang terakhir, bacalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Barkah Bapak Haji Anas Wahyudi Prasetyo, dan yang saya hormati juga para asatidz dan para tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Taman Royal, dan juga yang saya hormati bapak-bapak jamaah sholat subuh Mushola Al-Barkah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada bapak-bapak semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala perlu kita sampaikan selalu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kita bisa berkumpul berjamaah menjalankan sholat subuh bersama-sama. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini izinkan saya berbagi apa yang saya dapatkan selama ibadah haji kemarin. Jadi sesuai sama request dari
panitia kemarin. Jadi dalam kapasitas ini bukan maksud untuk menggurui bapak-bapak semua, tapi hanya berbagi pengalaman, dan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini pada hakikatnya adalah nasihat buat saya pribadi. Namun demikian juga barangkali bisa menjadi penyegaran buat bapak-bapak yang sudah lebih lama menunaikan ibadah haji. Dan tentunya untuk yang belum menunaikan ibadah haji, barangkali ini bisa menjadi motivasi ataupun menambah ilmu pengetahuan ya mengenai ibadah haji. Sesuai temanya tadi yang disampaikan adalah memaknai pengalaman ibadah haji yang tahun 1443 kemarin saya beserta istri berangkat ke Tanah Suci. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, seperti yang kita tahu ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, dan ibadah haji ini adalah kewajiban sekali dalam seumur hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala beserta baginda Rasulullah juga sudah mengingatkan kita semua bahwa ibadah haji ini juga wajib untuk bagi kita masing-masing menyegerakannya. Sesuai dengan hadisnya itu, bagi orang yang sudah mampu tetapi sengaja menunda-nunda kepergiannya hingga meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menghukuminya mati Yahudi dan Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kesempatan ini hal yang paling utama sebenarnya bagi seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu adalah bukan sekedar berangkat kemudian menjalankan ritual terus pulang dapat gelar haji. Jadi bukan seperti itu ya bapak-bapak semua. Yang paling utama yang setelah orang berangkat menunaikan ibadah haji. Tetapi justru setelah melaksanakan ibadah haji itu yang dirasakan pasti ya, yang sudah menunaikan ibadah haji itu ada serasa beban di pundak, begitu ya Pak Haji ya. Kenapa? Karena untuk menjaga kemakbulan dan kemabruran ibadah haji itu tuh senantiasa kita harus selalu ingat gitu. Apa saja yang istilahnya training yang kita dapatkan pada saat menunaikan ibadah haji kemarin, itu bisa dikatakan itu adalah janji seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setiap ritualnya itu adalah janji, sehingga pada saat setelah seseorang itu kembali ke tanah airnya, ya itu harus ingat selalu janji yang sudah diikrarkan pada saat menunaikan ibadah haji. Jadi sesungguhnya beban yang dirasakan itu tidak gampang juga, begitu ya Pak Haji ya. Nah, dalam kesempatan ini barangkali tidak banyak sekali pemaknaan dari setiap ritual ibadah haji yang bisa kita dapatkan, tapi dalam kesempatan yang cukup singkat ini barangkali hanya beberapa ya, mungkin bisa 3 atau 4 yang saya sampaikan. Hikmah yang pertama atau pelajaran pertama yang saya pahami itu yang paling pertama adalah bersyukur. Ya, jadi kata yang pertama adalah bersyukur. Nah, di tahun 1443 kemarin saya ikut haji yang disebut haji plus, bapak-bapak semua ya. Haji plus itu, kelebihannya haji plus apa? Haji plus itu selain waktu tunggunya, waktu antriannya yang cukup singkat ya. Kalau waktu normal kemarin tuh sekitar 5 tahun. Juga secara fasilitas itu kita dapat hotel bintang 5, bapak-bapak semua. Nah, hotel bintang 5 itu pasti posisinya dekat dengan Masjid Nabawi dan dekat dengan Masjidil Haram. Jadi tentunya itu ya bisa dibilang zona nyaman sekali ya bapak-bapak semua. Kenapa? Karena kita bisa pesen tuh 1 kamar berdua, 1 kamar bertiga gitu ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berbeda halnya dengan
haji reguler. Kalau haji reguler tuh kalau nggak salah bisa 5 atau bisa 6 barangkali ya satu kamar. Gitu. Kemudian jarak hotelnya juga jauh. Nah, tapi dari pelaksana sendiri sebenarnya pada saat mulai mendekatin hari Tarwiyah itu kita tidak seterusnya ada di hotel bintang 5, Bapak-bapak semua ya. Jadi kemarin itu sekitar 6 hari ada di Madinah itu nginepnya di hotel bintang 5. Kemudian pindah ke Mekah itu juga masih di hotel bintang 5 tuh sekitar semingguan lah, 7 atau 8 hari seingat saya. Nah, mendekati hari Tarwiyah itu semua jamaah meninggalkan semua yang namanya zona nyaman, itu kita pindah ke hotel yang namanya hotel transit. Nah, di hotel transit bisa dibayangkan fasilitasnya ya mungkin ya apa adanya gitu ya. Dari tadi yang tadinya kita tinggal sekamar berdua dengan istri, ya harus gabung dengan orang lain. Jadi sekamar itu bisa berempat gitu ya. Dan kamarnya sempit gitu ya, karena namanya hotel transit. Bahkan odol gigi aja nggak ada gitu. Wifi nggak ada gitu. Jadi yang tadinya masih terhubung wifi agak kaget juga gitu ya. Nah, dari sini jujur aja itu bukan hanya saya ya, kalau cerita sama yang lain juga, kalau dengar komentar dari para jamaah yang lain juga dalam hati kecilnya pasti lah kok begini ya gitu. Jadi pindah dari bintang 5 ke hotel transit gitu ya. Kemudian pada saat hari Tarwiyah hotel transit itu justru kita tinggal. Justru kita tinggal, kenapa? Kita semuanya tinggal di tenda Mina. Nah, di tenda Mina itu sendiri ya tidak ada fasilitas apa-apa Pak gitu ya. Jadi ya semua ngampar aja gitu ya. Ya alhamdulillah kemarin dari pemerintah Arab Saudi masing-masing jamaah tuh kebagian yang namanya kayak sofa gitu Bapak, sofa yang bisa dilipat, terus kalau dibentang tuh jadi tempat tidur. Tapi tempat tidurnya hanya bisa muat satu badan aja gitu. Kalau yang punya badannya gede, yang gantung kakinya Pak gitu. Jadi bisa dibayangkan tidak ada zona nyaman lah di situ gitu ya. Makan juga harus ngantri, apalagi ujian yang paling utama itu adalah toilet. Karena toilet dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh katanya ya cuma 5 gitu. Jadi setiap maktab tuh 5 gitu ya, setiap tenda. Jadi bayangkan dari ratusan orang kita harus ngantri gitu ya. Bahkan saya sendiri aja nunggu mau mandi aja jam 12 malam Bapak-bapak gitu ya. Jadi pada ngantri lama, udahlah saya itu aja cuci wudhu aja, kemudian jam 12 malamnya baru mandi. Itu pun jam 12 malam masih ngantri. Padahal itu maktabnya haji plus gitu ya. Bisa dibayangkan kalau haji reguler gitu ya. Nah, tapi kembali lagi yang saya pelajari adalah yang tadinya hotel transit tadi ya, yang kita nilai, waduh turun nih dari zona tidak nyaman dari bintang 5 ke hotel transit. Tapi perasaan pada saat selesai menjalankan rangkaian ibadah haji di hari tasyrik, itu pada saat kembali ke hotel transit, itu rasanya luar biasa kayak di surga Pak. Padahal sebelumnya pada saat kita dari hotel bintang 5 ke hotel transit, yang dirasakan ya biasa-biasa aja gitu ya. Padahal hotel transit itu fasilitasnya ya nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Kadang air mati aja waitersnya dipanggil nggak muncul-muncul gitu. Tapi pada saat yang dirasakan, ya terutama pada diri saya sendiri dan jamaah-jamaah yang lain, pada saat kembali dari hotel, dari tenda Mina, tenda Arafah, apalagi pada saat mabit di Musdalifah, itu kan tidak ada tenda sama sekali ya. Jadi ngampar aja tuh di padang pasir itu ya. Itu luar biasa nikmat yang dirasakan pada saat kembali ke hotel transit itu, ya nggak bisa dibilang. Kenapa? Jadi seolah-olah masuk kamar mandi aja tuh alhamdulillah ya Allah gitu, tidak ngantri lagi gitu ya. Kemudian bisa tidur walaupun berempat, itu ya alhamdulillah gitu. Jadi apa pelajarannya Bapak semua? Pelajarannya adalah nikmat itu akan terasa apabila manusia itu sudah merasakan kondisi yang lebih tidak nyaman dari kondisinya pada saat ini. Nah, contoh lain dalam kehidupan sehari-hari kalau kita ingat kembali adalah contoh nikmat kesehatan. Nah, kebanyakan kita sering menyepelekan yang namanya nikmat kesehatan. Ya, jadi kalau selama ini sehat, kita tuh jarang pagi-pagi mengucapkan alhamdulillah ya Allah hari ini kita sehat. Betul ya Bapak-bapak semua ya. Padahal
nikmat kesehatan itulah nikmat yang memang tidak ada harganya. Kita akan merasakan kesehatan itu merupakan nikmat terbesar setelah kita mendapatkan sakit. Kalau sudah sakit baru kita teringat, ya Allah, itu kemarin nikmat sehat itu luar biasa yang Kau berikan. Nah, bahkan kenapa tidak ada harganya? Banyak orang yang rela mengeluarkan uangnya, ngabisin uangnya bahkan barangkali itu hanya supaya bisa sehat. Jadi itulah pelajaran bahwa ternyata rasa syukur itu, untuk mendapatkan rasa syukur, bisa merasakan rasa syukur tuh kita harus melihat ke bawah gitu, bukan melihat ke atas. Hal ini juga sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa cara agar kita bisa bersyukur adalah selalu lihatlah orang-orang yang ada di bawah kamu, bukan orang-orang yang ada di atas kamu. Dengan cara melihat orang-orang yang ada di bawah kita, insya Allah kita akan lebih mudah menumbuhkan rasa syukur dalam hati kita. Apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita saat ini, walaupun menurut kita kondisi kita sedang tidak nyaman, itu insya Allah kalau kita selalu merenung dan melihat kondisi orang yang di bawah kita akan pasti ingat, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ternyata kondisi saya masih lebih beruntung dari orang-orang lain. Itu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan cara melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri juga selalu menegaskan, yang pasti kita semua sudah tahu ya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Itu sudah jelas sekali. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kalau kita bersyukur maka nikmat akan ditambah, tapi kalau kita kufur maka siap-siap menunggu azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk itu pelajaran yang pertama ini adalah bersyukur tadi. Itu mari kita bawa dalam dinamika kehidupan kita, sehingga mulut dan hati kita ini bisa mudah selalu mengucapkan alhamdulillah. Jadi luar biasa kata alhamdulillah ini Bapak-bapak semua. Alhamdulillah yang kulli hal. Ya, kalau dibilang alhamdulillah, coba kita renungin, dengan mengucapkan alhamdulillah itu mulut kita juga terbuka gitu. Nggak ada alhamdulillah tuh yang alhamdulillah, nggak ada. Pasti akan terbuka. Dengan begitu juga kita rasakan di hati kita akan terasa lebih enteng. Itu pelajaran yang pertama. Nah, pelajaran yang kedua yang saya dapatkan atau yang saya rasakan adalah manusia punya rencana, Allah juga punya rencana, dan yang berlaku pada akhirnya adalah rencana Allah. Itu adalah pelajaran yang kedua. Nah, selama ibadah haji itu dari awal mulai daftar itu yang saya rasakan dinamika atau perubahan selama rangkaian ibadah haji itu pasti berlaku, Bapak-bapak. Jadi tidak semua apa yang kita rencanakan, kita persiapkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau ekspektasi kita yang kita harapkan. Itu selalu sering berbeda dengan yang kita harapkan, padahal kita sudah rencanakan dengan baik. Contoh yang saya alami adalah dari mulai awal pendaftaran saja ya. Dari awal pendaftaran saja saya daftar Haji Plus ini tahun 2013. Dari tahun 2013 yang idealnya itu kan antriannya 5 tahun. Jadi seharusnya 2018 berangkat. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya 2018 tidak berangkat. Nah, kemudian saya tanya kenapa? Akhirnya baru muncul tuh dari surat dari KBIH-nya. Ternyata qadarullah nggak tahu kenapa itu orang-orang yang daftar di tahun 2013 dan 2014 itu baru masuk datanya di 2015. Nah itu, kalau kita ingat tuh kejadian tahun-tahun itu mungkin ada kejadian apa gitu di Kementerian Agama ya. Kalau nggak salah ada menterinya yang kesangkut KPK atau apa gitu seingat saya ya. Jadi vakum tuh 2 tahun Bapak-bapak. Nah itu gak ada yang tahu. Akhirnya mundur, direncanakan tahun 2020. Nah pada saat tahun 2020 itu di Januari saya dapat telepon, orangnya datang juga ke rumah waktu itu, menyatakan Pak berangkat Pak tahun ini. Oh alhamdulillah, udah siap-siap tuh kan, udah siap-siap, sudah ngajuin, udah ngomong ke atasan juga waktu itu, waktu saya masih bekerja tuh pengen ada berangkat haji gitu Bapak-bapak ya.
ternyata datang pandemi, datang COVID. Udah, sampai situ nggak jelas ya kapan gitu. Itu yang pertama tuh dinamikanya. Kemudian pada saat persiapan juga, pada saat persiapan itu kita lakukan vaksin meningitis. Pada saat melakukan vaksin meningitis itu juga disarankan suruh nambah lagi, yaitu vaksin flu, karena bulan Juni kemarin musim panas di Mekah gitu ya. Jadi tambah lagi itu dengan harapan di sana tidak sakit ya. Tapi qadarullah berkata berbeda gitu. Sampai di sana semua jamaah tidak ada yang tidak sakit. Sakitnya ya flu, batuk gitu ya. Seperti yang Pak Haji Wahyono bilang, itu wajib, yang nggak batuk tuh cuman ontak katanya. Gitu. Itu udah vaksin flu pun tetap aja sakit. Cuman ya alhamdulillahnya saya sakitnya itu di akhir. Jadi di hari ke 11-12 gitu ya, di jumroh terakhir itu baru saya dapat sakit tuh, batuk, flu gitu. Kemudian ada lagi dinamika lain itu perubahan jadwal tawaf ya, tawaf ifadah. Tawaf ifadah kan umumnya itu dilakukan setelah melakukan jumroh akobah gitu ya. Jumroh akobah setelah selesai itu berangkat bareng-bareng melakukan tawaf ifadah. Tapi kemarin udah sampai di sana, sudah pas di tenda Mina, tiba-tiba diumumin berubah. Nah itu banyak komentar bapak-bapak ya. Jadi ada jamaah-jamaah lain, wah ini kurang afdol dong gitu ya. Padahal sudah dijelaskan ya sah-sah aja sebenarnya ya. Gitu. Itu juga karena situasi dan kondisi dari pemerintahan sana tiba-tiba ngatur untuk maktab sekian harus tawaf ifadah duluan gitu ya. Nah dari dinamika ini awal-awal sih pasti yang kami rasakan tuh dalam hati kan, loh kok berubah gitu ya, kok berubah gitu. Selalu pasti dalam hati jujur, loh kok begini ya, kok begini gitu ya. Tapi setelah dilewatin itu akhirnya kita baru sadar gitu bahwa apapun yang terjadi rencana Allah itu tetap yang terbaik. Sebagai contoh tadi yang pertama, saya daftar 2013 harus tahun 2018. Kalau saya pikir-pikir lagi, kalaulah saya berangkat tahun 2018 tahun kemarin itu justru akan kesulitan buat saya dan keluarga. Kenapa? Karena tahun 2018 posisi saya masih di Kalimantan. Masih di Kalimantan dan di tahun itu ibu saya tuh meninggal dunia. Jadi kalau saya pikir, wah kalau waktu itu berangkat alangkah repotnya saya, anak saya masih SMP, jadi pasti akan sulit ditinggal gitu. Jadi kembali lagi, ya kalau dipikir-pikir, ya emang Allah Maha lebih tahu lah dengan berangkat di tahun ini gitu. Bahkan di tahun 2020 pun kalau berangkat, itu posisi saya masih kerja ada di Sumatera Selatan gitu. Persiapannya saya pikir jadi gak kurang matang gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi itu, dan saya juga sudah tidak bekerja, jadi yang saya rasakan saya lebih fokus gitu untuk mempersiapkan keberangkatan ini. Itu tetap ada hikmahnya gitu. Kemudian perubahan jadwal tawaf ifadah lagi. Jadi begitu selesai dari mabit Musdalifah kita itu langsung tawaf ifadah. Banyak yang berkomentar katanya nggak afdol lah gini. Cuman saya berpikir setelah itu ya, setelah haji selesai, pikir-pikir sebenarnya lebih enakan begini ya gitu. Kenapa? Ternyata bapak-bapak pada saat hari tasrik itu di jumroh akobah ya, dari mulai maktab itu bis tidak boleh masuk. Jadi kita tuh selama 3 hari itu melakukan jumroh akobah tuh harus jalan dari maktab. Nah untuk maktab saya alhamdulillah tuh jaraknya dari maktab ke jumroh itu 2 km. Jadi kalau jalan kaki pulang pergi itu 4 km. Lumayan ya di tengah kondisi panas. Nah bayangkan setelah 3 hari seperti itu yang plus. Kalau yang reguler mungkin bisa 7 kilo pulang pergi gitu ya. Nah jadi setelah idealnya kan setelah melakukan jumroh akobah ya kan berangkat dari maktab melakukan jumroh ya. Setelah jumroh tuh jalan Pak ke Mekahnya, jalan ke Mekah dan jauh, bisa 5-7 kilo jalan yang kita sudah jalan gitu 3 hari gitu ya. Jadi karena itu saya pikir iya alhamdulillah juga ya dapat perubahan setelah mabit di Musdalifah langsung itu. Kenapa? Masih banyak energinya gitu Pak. Energinya masih banyak untuk melakukan tawaf ifadah gitu ya. Jalan di sa'i 7 kali itu aja lumayan tuh bagi yang sudah menjalankan, saya pikir ya lumayan gitu ya. Apalagi kalau bawa istri, bawa ibu-ibu itu nggak bisa cepat juga gitu, jadi harus sabar juga gitu. Jadi kembali lagi pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa apapun
hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang berbeda dari harapan kita, selalulah kita yakin bahwa rencana Allah itu adalah yang terbaik. Itu yang setelah dari haji memang harus belajar menanamkan itu, sehingga kita punya sifat qanaah, menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita, dan kita yakin kalau rencana Allah adalah yang terbaik. Nah, pelajaran lain juga bisa kita ingat kisah Nabi Ibrahim pada saat meninggalkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail di tengah padang pasir yang tandus. Kalaulah Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak mematuhi perintah Allah, mungkin Makkah tidak ada, gitu ya. Dan logikanya, wah kalau mungkin ya itu terjadi pada kita di masa sekarang ini, wah itu kok tega sekali gitu ninggalin anak istri di tengah padang pasir gitu ya. Itu kan sama aja dengan menelantarkan gitu. Itu kalau logikanya manusia gitu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan itu atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya apa? Dengan ketakwaan itu Nabi Ibrahim yakin rencana Allah lebih luar biasa. Nah, sehingga berani meninggalkan anak istrinya di tengah padang pasir. Hasilnya kita lihat ada peninggalan air Zam-Zam ada sampai saat ini, Ka'bah, kemudian kota Mekah dan Madinah yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua umat muslim pasti rindu untuk bisa berkunjung ke sana. Seperti itu. Ketika kita yakin rencana Allah yang terbaik, maka Allah akan berikan yang terbaik. Sehingga apabila dari pelajaran ini, apabila kenyataan yang terjadi berbeda dengan ekspektasi kita, pelajaran adalah kita harus mudah mengembalikannya dan memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah adalah zat yang maha sebaik-baiknya pembuat rencana. Itu pelajaran kedua yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pelajaran yang ketiga adalah manusia diwajibkan untuk berikhtiar atau berusaha tanpa mengenal putus asa, diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang ketiga ini saya resapin yang cukup berkesan adalah dari ritual haji, yaitu sa'i. Sa'i kalau kita lihat sih sebenarnya hanya jalan dan lari-lari kecil saja 7 kali dari Bukit Sofa dan ke Bukit Marwah. Apalagi sekarang sudah di keramik gitu, jadi nggak kerasa ambience atau ya suasana padang pasir ini nggak kerasa itu. Udah ber-AC, berlampu ya, kayak olahraga aja gitu ya 7 kali. Tapi sebenarnya bukan itu ya. Tapi kalau yang harus kita maknai adalah apa filosofi dari sa'i itu ya. Nah, filosofi dari sa'i itu adalah napak tilas dari kisah Siti Hajar pada saat Nabi Ibrahim menangis kehausan. Nabi Ismail alaihissalam menangis dan Siti Hajar bingung karena di padang pasir itu tidak ditemukan sumber air, sehingga Siti Hajar berlari mencari air dari Bukit Safa dan ke Bukit Marwah, bolak-balik tidak ketemu. Barangkali kalau sekarang umumnya ya, kalau itu terjadi pada kita 3 kali nyari aja ya, di Sofa nggak ada, Marwah nggak ada, balik lagi Sofa nggak ada, Marwah nggak ada, 4 kali balik aja itu pasti udah berhenti gitu ya. Tapi tidak dengan Ibunda Siti Hajar. Kenapa Ibunda Siti Hajar tuh sampai 7 kali itu? Kenapa? Karena dalam hatinya dia yakin, dia punya keyakinan bahwa tugas dia ya hanya berusaha, selebihnya Allah yang pasti akan memberikan pertolongan. Jadi rasa keyakinan itulah yang kita resapi pada saat kita melakukan sa'i, bahwa tugas kita itu sebenarnya berikhtiar secara maksimal. Nah, pada akhirnya apa? Allah memberikan pertolongan dengan memunculkan air. Airnya ada di Sofa atau di Marwah? Ya, tidak di Sofa, tidak di Marwah, tapi airnya muncul di dekat kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi kenapa Allah tidak dari awal saja gitu ya? Kenapa sih Allah kan maha mampu gitu ya, maha menolong hambanya, kenapa nggak dari awal aja sih dimunculkan gitu? Padahal Allah kan mampu gitu ya. Nah, Allah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Allah ingin mengajarkan kepada
kita semua, orang-orang setelahnya, bahwa memang manusia itu diharapkan itu wajib berusaha secara maksimal dalam kehidupan ini, dan Allah yang akan memberikan hasilnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkalallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. At-Tolak ayat 2 dan 3. Ulama menyebut ayat ini adalah ayat 1000 dinar. Ayat ini terus terang sangat melekat di saya pribadi. Kenapa? Karena almarhum ibu saya waktu saya masih sekolah dulu ya, masih SMA tuh ngajarkan ayat 1000 dinar ini gitu. Jadi dia dapat dari gurunya, katanya gurunya ngajarkannya, ini baca nih ayat 1000 dinar nih setiap habis sholat tuh sebanyak 7 kali. Nah, kemudian almarhumah ibu saya yang ngajarkan kepada saya, dan saya sejak SMA tuh ya, selalu ngamalkan ini nih, sehabis sholat tuh saya baca nih 7 kali ini ayat 1000 dinar ini tadi ya. Nah, apa yang saya rasakan ya terus terang banyaklah nikmat dan hal-hal yang pertolongan Allah yang kadang memang nggak diduga-duga, itu saya rasakan gitu dari mulai SMA sampai dengan saat ini. Itu yang saya rasakan, ya banyak hal lah yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya mungkin terdapat perbedaan pendapat ya mengenai amalan-amalan ini gitu ya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya ya dengan membaca ayat Al-Qur'an ini aja ya ibadah kan. Ya, tapi kita tidak mengkultuskan oh ini harus 7 kali, 100 kali. Tidak seperti itu ya, tapi kita harus bisa memaknai apa ayat dari ayat 1000 dinar ini. Ya seperti tadi ya, barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari yang tidak disangka-sangkanya. Jadi sesuai sama seperti yang filosofi dari Sa'i tadi yang diajarkan oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang terakhir, ingat waktu sudah cukup mepet ya, udah lewat ya Pak Budi ya. Pelajaran yang keempat singkat saja. Pelajaran yang keempat adalah hidupkan sunnah Rasul semampumu. Ya, sunnah Rasul yang dimaksud ini adalah bukan sunnah Rasul yang orang-orang sekarang bilang malam Jumat ya Bapak ya. Itu saya nggak ngerti tuntunan ada di mana. Ya, salah kaprah ya Pak Haji ya. Nah, hidupkan sunnah Rasul semampumu. Dalam setiap rangkaian ibadah haji dan umroh pasti para jamaah itu pasti berkunjung ke kota Madinah ya. Nah, hikmah berkunjung ke kota Madinah adalah pada hakikatnya itu ya sama aja kita menziarahi Rasulullah SAW beserta para sahabat ya. Nah, dengan berziarah ke kota Madinah bukan hanya sekedar ke sholat di Masjid Nabawi yang dapat pahala 1000 kali ya, kalau di Masjidil Haram 100.000 kali ya Pak Haji. Nah, jadi bukan hanya sekedar itu, tapi yang kita resapin adalah ya pada hakikatnya itu kita ziarah kepada Rasulullah. Ya, ziarah ke Rasulullah SAW. Dengan ziarah itu tentunya kita mengingat kembali dan meresapi lagi perjuangan Nabi kita dalam menegakkan atau menyebarkan dakwah agama Islam ini. Jadi dari buku-buku sirah nabawiyah, kemudian filmnya juga bisa dilihat di YouTube ya. Film perjuangan Nabi itu bagus tuh kalau dilihat. Nah, itu pada saat kita ziarah di sana tuh kita akan ingat, Bapak-bapak, kita akan ingat gitu. Apalagi kita bisa berkunjung ke Jabal Uhud, kemudian Masjid Gua Mamah, Makam Baqi, Masjid Kuba gitu. Di situ kita secara otomatis kita akan ingat gitu dari apa yang kita pelajari di sirah nabawiyah. Ya Masya Allah gitu, tanpa kita sadarin pada saat kita di depan makam Rasulullah tuh air mata mengalir Bapak-bapak.
dan tidak dibuat-buat, itu otomatis gitu. Karena dalam hati itu muncul rasa haru, kita membayangkan luar biasa pengorbanan Rasulullah SAW dalam menegakkan di awal-awal syiar agama ini. Kalau pengorbanan kita dalam kehidupan nggak ada apa-apanya lah dibandingkan itu ya. Apalagi kita rasakan di sana bagaimana iklim di sana, beratnya medan di sana gitu ya. Itu, jadi hakikatnya itu kita ingatlah perjuangan dan pengorbanan Nabi pada saat berkunjung ke kota Madinah. Sehingga kita sebagai umat Muslim itu wajiblah bagi kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Banyak ulama berpesan barangkali kita tidak mampulah melaksanakan semua sunnah-sunnah Nabi itu ya kita sebagai manusia biasa nggak mampulah menjalankan semua sunnah Nabi, tapi setidaknya ada satu sunnah Nabi yang kita bisa jalankan, kita bisa amalkan, minimal satu aja, tapi itu kita lakukan istiqomah sampai ajal menjemput kita. Nah, dalam hal ini mungkin saya sampaikan satu sunnah dari Rasulullah SAW, yaitu sunnah amalan sebelum tidur. Ya, dalam hadis diriwayatkan baginda Rasulullah SAW menyampaikan sunnah ini kepada anaknya Fatimah, dan sebagian hadis juga menyampaikan itu Rasul juga menyampaikan ke istrinya Siti Aisyah. Wahai Fatimah, janganlah engkau tidur sebelum mengerjakan 4 hal. Yang pertama adalah menghatamkan Al-Quran, kemudian menjadikan para nabi sebagai pemberi syafaat. Yang ketiga, meminta ridho dari semua kaum muslimin. Dan yang keempat, melaksanakan haji dan umroh sebelum tidur. Mendengar hal ini, Fatimah bertanya, ya baginda Rasulullah, bagaimana aku melakukan itu semua sebelum tidur? Baginda Rasulullah tersenyum dan menjawab, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Kenapa? Karena itu sama halnya seperti menghatamkan Al-Quran. Kemudian bacalah sholawat untukku agar di yaumil akhir engkau dapat syafaat dariku dan nabi sebelumku. Dan untuk mendapatkan rasa ridho dari kaum muslimin, itu bacalah istighfar untukmu, untuk orang tuamu, dan istighfar untuk seluruh kaum muslimin. Rabbi firli wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka kulli syai'in qadir. Dan yang terakhir, bacalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Barangkali demikian Bapak-bapak jamaah semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.